Shalom, selamat pagi para kekasih-kekasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Suara Merturi ya, edisi Selasa 2 Juni 2026. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Wahyu pasal 2, ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-11. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau masih senantiasa menyertai dan memelihara kehidupan kami. Pada hari ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Untuk itu bukalah hati dan pikiran kami supaya kami beroleh pengertian. Dan kiranya Roh Kudus boleh senantiasa menuntun kami agar firman yang kami baca boleh meneguhkan setiap kami dalam menghadapi berbagai hal dalam kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita membaca dari kitab Wahyu pasal 2 ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-11. Kepada jemaat di Smyrna. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Mama, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jemaat di Smyrna adalah salah satu jemaat yang menerima surat dari Rasul Yohanes. Menariknya, berbeda dengan beberapa jemaat lain yang ditegur karena dosa dan kompromi mereka, jemaat di Smyrna justru tidak mendapat teguran. Mereka sedang mengalami penderitaan yang berat. Makanya di ayat ke-9, Tuhan melalui Rasul Yohanes berkata, "Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu." Pengetahuan Tuhan di sini menunjukkan bahwa ia mengenal penderitaan yang dialami oleh umat secara pribadi. Dia mengetahui air mata yang tidak dilihat orang lain. Dia mengetahui setiap ketakutan yang disembunyikan. Seringkali ketika kita menderita, yang paling menyakitkan bukanlah penderitaannya, tetapi bahwa perasaan bahwa tidak ada yang mengerti. Tetapi Tuhan berkata, Ia tahu. Dan ini menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kita orang percaya. Tuhan juga di sini mengatakan engkau miskin, namun engkau kaya. Jadi di mata dunia jemaat Smyrna adalah jemaat yang miskin. Kemungkinan besar karena orang-orang di sana kehilangan pekerjaan, kesempatan usaha, bahkan hak-hak sosial karena kesetiaan mereka kepada Kristus. Tetapi di mata Tuhan mereka kaya. Inilah yang menunjukkan perbedaan antara perspektif kerajaan Allah yang berbeda dengan ukuran manusia. Jika dunia mengukur kekayaan kita dari apa yang dimiliki, Tuhan justru mengukur kekayaan dari siapa yang dimiliki. Seseorang bisa punya banyak harta tetapi miskin secara rohani. Sebaliknya seseorang dapat kehilangan banyak hal demi Kristus, tetapi tetap kaya karena dia memiliki iman, pengharapan, dan persekutuan dengan Tuhan. Jadi kita kaya karena kita memiliki Tuhan yang berpihak pada kita. Tuhan juga di sini tidak menghilangkan realitas kemiskinan mereka, tetapi Tuhan mengakuinya dan mengubah cara mereka melihat diri mereka sendiri. Tuhan membuka mata kita dan orang-orang atau jemaat di Smyrna untuk melihat kekayaan rohani yang tengah kita miliki,
ketika kita mampu bertahan bahkan di tengah keterbatasan, itu adalah kekayaan yang sesungguhnya. Kemudian di ayatnya yang berikut, ayat 10, Tuhan berkata bahwa jangan takut terhadap apa yang mungkin membuat kita menderita. Dan Tuhan di sini menyatakan dengan kepastian bahwa penderitaan akan selalu datang, tetapi iman yang sejati kepada Kristus justru akan diuji melalui penderitaan. Tetapi Tuhan tidak membiarkan kita menderita begitu saja. Dia memberikan kita dua hal. Yang pertama, Tuhan memberitahukan batas penderitaan itu. Disebutkan bahwa masa penindasan itu hanya berlangsung 10 hari. Jadi kalau dalam dunia Yudaisme, angka ini bukan terutama soal hitungan kalender, tetapi ini merupakan sebuah simbol bahwa penderitaan yang mereka alami ada dalam batas yang sudah ditentukan oleh Allah. Jadi penderitaan yang kita alami, penderitaan orang percaya tidak pernah berada di luar kendali Allah. Kedua, Tuhan memberikan tujuan yang lebih besar daripada penderitaan itu sendiri. Dia berkata, hendaklah engkau setia sampai mati. Perintah ini menunjukkan bahwa kemenangan orang percaya tidak selalu berarti bebas dari masalah. Kemenangan sejati adalah tetap setia kepada Kristus apapun yang terjadi. Kesetiaan yang bisa kita lakukan saat ini misalnya adalah tetap berdoa. Bahkan ketika doa terasa berat, kita tetap berusaha untuk beribadah. Bahkan ketika hati lelah, kita berusaha untuk tetap berbuat benar. Meski ada jalan pintas yang terlihat mudah, kita tetap percaya bahkan saat jawaban Tuhan belum melihat. Itulah yang Tuhan kehendaki dari kita, bahwa kita setia terhadap Dia. Dan kepada mereka yang setia, Tuhan memberikan janji bahwa kita yang menderita akan mendapatkan mahkota kehidupan. Jadi mahkota bukan soal kita menjadi paling terkenal, paling kuat, atau paling berhasil. Mahkota yang diberikan kepada mereka yang tetap memegang Kristus sampai akhir adalah apa yang diungkapkan di ayat yang ke-11. Bahwa barang siapa menang, dia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Jadi mahkota itu berupa kemenangan bagi kita yang tidak lagi menderita. Jadi penderitaan terbesar manusia bukanlah kematian fisik, tetapi keterpisahan kekal dari Allah. Karena Kristus sudah menang, orang percaya juga punya pengharapan yang melampaui kematian, dan itulah mahkota kita. Itulah sebabnya jemaat di Smyrna bisa tetap berdiri teguh. Mereka dapat kehilangan banyak hal, tetapi mereka tidak kehilangan masa depan kekal yang sudah disediakan oleh Tuhan. Saudara-saudara, mungkin hari ini ada pergumulan yang kita hadapi, ada berbagai ketidakpastian, ada berbagai tekanan yang membuat kita merasa berbeban berat. Tetapi firman Tuhan mengingatkan bahwa Tuhan tahu semuanya. Tuhan memegang dan menetapkan batas penderitaan kita. Dan Tuhan menyediakan mahkota kehidupan bagi kita yang tetap setia kepada Dia. Karena itu jangan menyerah, jangan pernah berhenti berharap. Tetapi tetaplah setia kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab Dia adalah yang awal dan akhir, yang pernah mati dan hidup kembali, serta menyertai perjalanan hidup. Mari kita berdoa. Tuhan yang setia, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih karena Engkau mengetahui setiap pergumulan kami, dan kami menyadari bahwa tidak ada penderitaan atau beban yang kami tanggung saat ini yang berada di luar kendali-Mu. Untuk itu ajarlah kami untuk tetap setia kepadamu, dan kuatkanlah kami yang sedang mengalami berbagai penderitaan maupun beban kehidupan. Berikanlah pengharapan yang baru dan keberanian untuk senantiasa terus
setia berjalan denganmu. Biarlah hidup dan mata kami senantiasa tertuju kepada janjimu dan kepada mahkota kehidupan yang Engkau sediakan bagi umatmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara-saudara, terima kasih sudah mengikuti Suara Marturia. Kiranya Tuhan menguatkan langkah kita sepanjang hari dan menolong kita tetap setia kepada Yesus Kristus dalam berbagai keadaan. Sampai jumpa kembali dalam renungan suara berikutnya, Suara Marturia berikutnya. Tuhan memberkati kita. Shalom.